Langsung bertumpuk-tumpuk kekesalan Raja Persia ini. Dia robeklah itu surat dan kemudian dibantinglah. Dimaki-maki Abdullah bin Hudzafah. Tidak ada satupun sahabat Nabi yang pernah mengalami dua hal ini. Bertemu dengan Raja Persia langsung dan bertemu dengan Raja Romawi langsung. Dia adalah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Nabi memerintahkan kepada Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ini, beliau berangkat dari Madinah Al-Munawwarah menuju ke pusat kekuasaan Persia waktu itu di daerah Iran. Ada sebuah kota namanya kota Madain, itulah pusat kekuasaan Persia waktu itu. Riwayat mengatakan beliau melakukan perjalanan sendirian pakai kuda sepanjang kira-kira 2 bulan namanya. Dan ini bukan tanpa risiko, sebab ketika seseorang melakukan perjalanan jauh melewati padang pasir Sahara yang kadang tidak kelihatan tepinya, maka dia akan mengalami beberapa kemungkinan. Risiko pertama, nyasar bisa gitu ya, apalagi padang pasir Sahara, datang kemudian istirahat tidur, bangun-bangun mana barat utara timur nggak ketahuan tuh. Wah, ini peluang nyasar juga ya. Kemudian yang kedua, dirampok. Dalam perjalanan tersebut dicegat oleh para perampok gitu kan. Dan yang seperti ini tidak sedikit. Beberapa sahabat Nabi misalnya Salman Al-Farisi itu pernah dirampok sampai uangnya ludes gitu ya. Kemudian Tih bin Khalifah Al-Kalabi nanti kita ceritakan juga pernah dirampok, hampir dibunuh. Ini resiko. Kemudian yang ketiga, tak menutup kemungkinan juga ya dimangsa binatang buas. Jadi dengan segala resiko tersebut, ya dia mengemban tugas amanah dari Rasul ini, membawa gulungan surat Rasulullah dengan instruksi kata Rasul, wahai Abdullah bin Hudzafah, Anda antarkan surat saya ini ke Raja Persia. Tapi ingat, langsung ke rajanya, jangan titipin ke siapapun, khawatir nggak nyampe. Maka berangkatlah beliau dari Madinah Al-Munawwarah menuju ke Persia, ke kota Madain. Maka tibalah di kota Madain. Pada awalnya sebagaimana diduga, ketika dia akan masuk ke istana segera dicegat oleh para pengawal dan ditanya keinginannya. Disampaikan, saya ingin menyampaikan surat dari pimpinan kami Rasulullah Muhammad SAW. Kata pengawal, ayo kemarikan suratnya biar kami langsung mengantarkannya kepada raja kami. Kata dia, tidak ya, Nabi kami, pimpinan kami memerintahkan untuk menyampaikan langsung. Tangan saya ini yang langsung menyampaikan raja ini. Pendirian yang begitu kuat, luar biasa. Dia ngotot dan akhirnya diperkenankan. Maka disampaikanlah surat tersebut oleh Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, langsung dipegang oleh Raja Persia ini, Azimi Faris ini ya, dibuka, ternyata berbahasa Arab. Raja ini kan bukan orang Arab, maka dipanggillah translatornya, mutarjimnya yang memungkinkan bisa membaca surat ini dan kemudian terjemahkan. Maka dipanggillah staf dan dibacakanlah surat tersebut. Apa isi suratnya? Nah, isi suratnya ini yang bawah itu sudah tulis dengan bahasa Arab yang bisa dibaca. Nassu risalati Rasul ila Kisra Malikil Furs. Teks surat Rasulullah kepada Kisra. Ya, Kisra ini jamaah julukan untuk Raja Persia. Kalau Raja Romawi itu julukannya Kaisar atau Kaisar kalau bahasa kita. Apa isi surat Rasulullah? Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ila Kisra Azimi Faris. Demikian awal surat Rasulullah. Min Muhammadin Rasulillah ila Kisra Azimi Faris. Dari Muhammad Rasulullah kepada raja penguasa Persia. Oh, marah ini raja. Tersinggung dia. Apa yang kemudian membuat raja ini tersinggung? Karena Rasulullah menulis namanya lebih dulu daripada nama raja ini. Ya memang awal-awal dia udah nggak senang dengan Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ini. Pertama dia maksain ya ngantar surat langsung. Ini satu ya. Jadi nggak bisa diwakilkan ya. Jadi udah kesal dari awal. Apalagi ketika dia lihat. Yang kedua, yang ngirim surat ini orang nggak dikenal bagi dia, entah siapa, gitu kan. Nah, jadi surat yang nggak dikenal, pengirimnya entah dari mana, ya. Kemudian orang yang maksain pengen ketemu langsung, bertumpuk-tumpuk kekesalan Raja Persia ini. Dia robeklah itu surat dan kemudian dibanting ke lantai. Dimaki-maki Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ini ya, nggak mau ngambil risiko gitu kan, daripada dia apa-apain. Pergilah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ini meninggalkan kota Madain, langsung balik ke Madinah Al-Munawwarah. Tiba di hadapan baginda Rasul, ceritakan masalahnya, pengalaman yang menarik tersebut ya, bahwa surat Rasulullah dia robek-robek oleh Raja Persia ini. Apa kata Rasulullah? Mazzaqahallahu mulk. Semoga Allah merobek-robek kerajaannya. Dalam riwayat jamaah belum kering lisan Rasulullah mengucapkan kalimat tersebut, terjadi gejolak ya, di istana Persia ini. Dia dikudeta oleh salah seorang kerabatnya, dibunuh. Dan sejak saat itu kerajaan Persia menjadi lemah. Dan nanti raja terakhirnya itu perempuan. Ketika mendapatkan kabar bahwa Raja Persia ini perempuan, maka Rasulullah dalam riwayat dari
Abu Bakrah mengatakan, lan yuflihal qaumu walla amrahum imra'atan. Tidak akan beruntung suatu kaum ya, yang menyerahkan urusan utama mereka, kepemimpinan utama mereka kepada seorang wanita. Hancurlah ya kekuasaan Raja Persia ini, jamaah, pelan tapi pasti. Nah, puncak kehancurannya emang agak lama. Ya kan, ke sebuah negara kan tidak bisa langsung secara runtuh secara langsung ya. Puncak kehancuran Persia ini di masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika terjadi perang Qadisiyah dipimpin oleh Sa'ad bin Waqqas, lanjutkan dengan perang Madain, ada perang Tustar, dan pada akhirnya hancur kerajaan Persia di masa Umar bin Khattab. Namun ini tak luput ya, dari doa Rasulullah yang mengatakan mazzakahullah. Lalu apa isi surat Rasulullah SAW tersebut ya? Kita teruskan, karena pada akhirnya itu surat diambil ulang oleh raja ini dan kemudian dibaca lagi, dan dia sempat memerintahkan kepada stafnya, prajuritnya, untuk mencari Abdullah bin Hudzafah Sami ini, tapi orangnya keburu pergi gitu ya, meninggalkan ya Persia pada kala itu ya. Apa isi surat Rasulullah? Kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ila Kisra azimi Faris. Dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra, penguasa Persia. Salamun ala man ittaba'al huda. Salam sejahtera kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk. Wa amana billah. Jadi yang mendapatkan doa dari Rasul ini mengikuti petunjuk, beriman kepada Allah, wa rasulihi, beriman kepada rasulnya, wa syahida alla ilaha illallah, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan, tidak ada sekutu selainnya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad adalah rasul dan adalah hamba dan rasulnya, wa ad'uka bid'aillah. Ad'uka, saya mengajakmu, bid'aillah, untuk menyembah Allah. Fa inni ana rasulullah, saya adalah Rasulullah, utusan Allah, ilan nasi kafatan, kepada manusia seluruhnya, liunzira man kana hayy, untuk memberikan peringatan ya, man kana hayya, bagi orang-orang yang masih hidup, wa yuhiqqal qawla, dan menetapkan perkataan alal kafirin ya, menetapkan kebenaran, perkataan yang benar alal kafirin. Fa aslim taslam, masuk Islamlah engkau akan selamat. Fa in abaita fa inna itsmal majusi alaik. Kalau engkau abaikan suratku ini, maka dosa seluruh orang Majusi, rakyatmu, atasmu. Nah, ini surat Rasulullah kepada Raja Persia, dan pada akhirnya Raja Persia ini tidak masuk Islam, bahkan dia murka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.